Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, yang mana dari sekian banyak hambanya Allah pilih kita menjadi salah satu dari sekian hambanya yang mau menggerakkan hatinya untuk menunaikan panggilan Allah Tabaraka wa ta'ala. Adapun panggilan yang kita penuhi di sore hari ini, maghrib ini, yaitu sholat maghrib secara berjamaah dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebagian di antara kita, khususnya ilmu agama, beranggapan ini kewajiban para ustaz, ini kewajiban para santri dan sebagainya. Padahal jamaah rahimani rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm tariqatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu sangat diwajibkan bagi setiap orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Maka bila ada di antara kita beranggapan diri sebagai seorang muslim, namun pada kenyataannya dia tak tergerak untuk meningkatkan kualitas keilmuannya di bidang agama, maka dipertanyakan kualitas keimanannya itu. Karena sejatinya setiap kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dimintai dari setiap apa yang kita miliki dan apa yang kita pimpin. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Wal imamur ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Begitu pula para pejabat, para pemimpin, para imam, Allah akan mintai secara detail terhadap kewajiban-kewajiban dia ketika memimpin. Allah akan mintai pertanggungjawaban dari setiap inci dari apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi, dan setiap laki-laki adalah seorang pemimpin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang dia pimpin. Laki-laki yang sebagai suami, dia dimintai pertanggungjawaban atas istrinya. Yang sebagai ayah, dia dimintai pertanggungjawaban atas anak-anaknya. Yang sebagai kakek pun demikian, akan dimintai pertanggungjawaban atas cucu-cucunya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Begitu pula para istri, para ibu-ibu adalah pemimpin di setiap rumah-rumah suaminya. Bagaimana dia mengatur kondisi barang di rumahnya supaya terlihat nyaman dan indah. Bagaimana posisi ini, posisi itu, dia menciptakan kedamaian di rumah. Maka inilah kewajiban dari kepemimpinan seorang wanita, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang dia pimpin. Kemudian Nabi SAW tutup hadis beliau dengan kalimat yang disampaikan di awal, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan ketahuilah, setiap kalian pemimpin dari apapun yang kalian miliki. Kita sebagai seorang yang memiliki jasad pun sudah menjadi pemimpin. Pemimpin atas mata kita, pemimpin atas telinga kita, pemimpin atas harta yang kita miliki semuanya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan Allah akan tanya secara detail tentang apa yang telah menjadi kewajiban kita dalam kepemimpinan itu. Jamaah rahimani rahimakumullah, maka bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita dari sekian banyak orang. Nih, kalau kita kalkulasikan di masjid ini, kira-kira berapa persen yang hadir saat ini
di desa Seliran ini ada 10%. Nggak ada. Maka Allah pilih kita dari sekian banyak orang, kita yang belum jelas keimanan kita, kadang sholatnya masih malas, kadang tahajudnya bolong, tapi Allah sayang sama kita, Allah gerakkan hati kita menuju tempat ini. Maka selalu kita katakan, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah karena nikmatnya kita mampu menyempurnakan segala kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan sekarang ini karena Allah cinta kepada bukan ketaatan. Karena sejatinya jemaah, kata para ulama, hidup itu hanya sebatas pilihan saja. Jangankan tadi juga di atas pilihan, mau ke masjid atau enggak ke masjid kan pilihan. Ada yang bilang, saya ke masjid enggak ya? Akhirnya dia pilih enggak ke masjid. Kemudian ada lagi yang bilang, saya ke masjid enggak ya? Akhirnya dia pilih ke masjid. Maka di atas pilihan. Dan alhamdulillah, Allah tuntun kita untuk memilih yang ke masjid. Kemudian ada juga yang memilih, habis sholat saya pulang, apa diam di tempat ya? Pilihan, tapi ada sebagian dari kita yang pilih pulang, ada sebagian dari kita yang pilih menetap untuk menuntut ilmu. Maka semua pilihan, dan tidaklah pilihan yang baik itu terjadi, melainkan Allah akan ridai dari setiap apa yang kita upayakan. Apalagi, bentar. Assalamualaikum. Apa mak? Assalamualaikum. Kemana? Lagi ngisi kajian. Nanti. Ya. Assalamualaikum. Ini yang nelpon mama ya. Satu-satunya panggilan yang saya nggak berani jeda angkat mama saya. Baik. Berhubung yang hadir di sini mayoritasnya sudah usianya menjelang Isya. Iya. Yang masih maghrib ini sedikit. Kalau saya masih duha kayaknya ya. Nah ini sudah Isya ini. Maka kita ingatkan. Ada satu pesan dari seorang ulama. Lumayan tersohor. Namanya Fudail bin Iyad. Siapa? Fudail bin Iyad. Kalau kita lihat dari sejarah beliau, ini luar biasa ya. Fudail bin Iyad itu mantan begal. Tahu begal? Itu luar biasa jahatnya dulu. Jadi setiap orang kafilah para pedagang kalau dengar nama Fudail, mereka nggak jadi lewat. Di sana ada Fudail bin Iyad, ada nggak jadi lewat. Mending mereka nggak jualan dibandingkan ketemu Fudail bin Iyad. Saking ganasnya begal ini. Kalau di sini mungkin begalnya paling motor dan sebagainya. Ini enggak. Dia begal hartanya, dia begal orang yang merdeka dijadikan budak. Kemudian dia begal semua yang bisa dia begal. Sampai suatu ketika beliau ketika sedang mau beraksi, di sampingnya ada pedagang-pedagang yang sedang melantunkan Al-Quran. Seketika bergetar hatinya Fudail dan mengatakan, luar biasa jahatnya saya. Kayaknya sudah saatnya saya berubah, bertaubat atas apa yang pernah saya lakukan selama ini. Kemudian singkat cerita, dia belajar agama, dia pelajari ilmu agama, dia cari guru-guru yang berkompeten. Kemudian jadilah dia seorang ulama yang cukup tersohor sampai sekarang. Sampai nasihat-nasihat beliau, itu kita dapati sampai sekarang begitu relevan. Di antara nasihat beliau yang bisa kita kutip, kata beliau, siapapun yang masa tuanya penuh dengan amalan kebaikan, kemudian dia mati dengan itu, maka Allah ampuni setiap dosa-dosanya di masa lalu. Tapi siapapun yang masa tuanya tidak menjadikan dirinya menjadi lebih baik, atau bahkan sebaliknya dia menjadi pribadi yang penuh dengan kemaksiatan, dan dia mati dengan itu, maka Allah akan mengadabnya dari setiap dosa-dosa yang pernah dia lakukan terdahulu. Jadi di ujung usia ini, maksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat dalam Quran surat Al-Mutaffifin, kata Allah tabaraka wa ta'ala, liyaumin azim, liyaumin azim, kata Allah. Nanti ada satu momen di mana kalian akan dikumpulkan dari manusia pertama sampai terakhir di hari yang sangat besar, yang di mana kata ulama di sana nggak ada teh ya. Di padang mahsyar itu luar biasa lama perjalanan,
dan seseorang berada di sana sesuai dengan amalan dia. Jelaskan dalam hadis sahih, ada yang kondisinya lidahnya dia tarik, kemudian dibelah oleh malaikat sehingga lidahnya tertarik dan terbelah. Bayangkan sakitnya gimana? Nggak ada dokter, nggak ada anestesi, nggak ada obat-obatan. Ketika dia berdarah tertarik, ya sudah, nggak ada yang peduli. Bayangkan jenengan lidahnya kegigit aja waktu makan, sakit apa enggak? Sakit, kalau cuma kegigit, yang gigit siapa? Diri sendiri. Itu aja sakitnya luar biasa sampai meneteskan air mata kadang-kadang. Tapi kondisi nanti di sana, di padang mahsyar, ada orang-orang yang Allah tarik lidahnya, kemudian dibelah lidahnya. Siapa mereka? Orang yang tidak bisa mengontrol lisan mereka dari berucap dan bertutur kata. Sehingga lisani hasal latah. Mulutnya itu kalau ngomong nyelekit. Sukanya nyinggung, sukanya ngadu domba, sukanya nyakitin orang dengan lisannya. Maka nanti Allah tarik lidahnya dan dibelah. Nggak ada obat sama sekali. Kemudian ada yang ususnya terjulur. Perutnya dibolong sama Allah, disobek, kemudian ususnya terurai. Gimana sakitnya coba itu? Wa iyadzubillah. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu nanti di padang mahsyar. Sebenarnya ada juga orang yang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya dhil, adanya naungan, adanya kendaraan, adanya tempat. Sehingga kata mereka, tiba-tiba kami merasakan hari penghisaban. Kalau kita baca dalam riwayat, penghisaban itu tidak akan pernah dimulai sampai Nabi SAW yang pertama kali dihisab. Yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah belum ketemu dengan Nabi, maka tidak ada penghisaban. Sampai-sampai setiap umat itu bertanya kepada setiap nabinya. Ada yang datang kepada Nuh. Dia katakan, Nuh, kapan ini berakhir? Kata Nabi Nuh, nggak tahu. Coba tanyakan sama Muhammad. Kemudian ada yang bertanya kepada Ibrahim, Ibrahim, kapan ini selesai? Kata Ibrahim, nggak tahu. Tanya sama Muhammad. Kemudian kaum Nabi Musa berkata, ya Musa, kapan ini berakhir? Kami capek. Mending kami dimasukkan sajalah ke neraka, nggak apa-apa. Yang penting berakhir di yaumil mahsyar ini. Cepat. Jangan kelamaan aja kesulitan. Karena kalau kita secara psikis menunggu yang belum pasti itu lebih menyakitkan dibandingkan sudah mengetahui yang pasti walaupun nggak baik. Maksudnya gimana? Saya pernah main ke penjara di Jawa Timur, di Surabaya. Itu ada teman di sana bilang, Ustaz, yang paling menegangkan bagi para napi itu di tahanan, bukan di penjara. Beda ya, di tahanan sama di penjara. Kalau di penjara itu mereka sudah ngerti, oh saya dihukum 2 tahun, oke lah ini baru jalan sebulan misalnya. Saya dihukum 3 tahun, 4 tahun, mereka tenang. Tapi kalau yang di tahanan belum ngerti mereka. Vonisnya apa, dijatuhi berapa tahun, belum ngerti. Sehingga apa? Nggak tenang tiap hari. Begitu juga nanti di padang mahsyar, orang melakukan kemaksiatan itu mengatakan, ya Allah cepetin aja. Segera datangkan hari pembalasan, biar kami dibalas aja, walaupun neraka nggak apa-apa. Yang penting jangan kelamaan di sini. Saking lama mereka nunggu, sakitnya luar biasa, dengan lidah yang sobek, dengan usus yang terurai. Tapi kalau orang beriman, mereka seakan-akan menanti sesuatu yang sangat singkat. Karena dalam penantian, mereka menanti dengan indahnya jamuan, ada payungan yang teduh. Ya, dia dipayungi dengan payungan yang teduh karena sering sedekah. Dia menunggangi kendaraan yang indah karena sering membantu sesama, berbuat baik, amal saleh. Maka ini yang perlu kita siapkan. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la tazulu qadima 'abdan yaumal qiyamah. Atau di dalam riwayat lain dikatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in. Nanti di hari kiamat, kakinya seseorang itu tidak akan pernah diberikan melangkah. Dia tidak akan pernah maju, diam di tempat sampai dia ditanya terhadap 4 perkara. Setiap kita nanti di padang mahsyar, semua kita itu tidak akan pernah melangkah 1 langkah pun sampai ditanya terhadap 4 hal dan kita lulus dari pertanyaan itu. Yang pertama kata Nabi SAW, an umrihi fima afnah. Dari umur-umurnya, untuk apa dia habiskan? Di masa muda, di masa tuanya, dia mayoritas usia yang dia gunakan itu untuk apa? Apakah untuk kebaikan atau makan kejahatan? Apakah untuk ketaatan atau bahkan kemaksiatan? Akan Allah detail tanya. Dari semenjak tangan ini digerakkan, kita keluar dari rahim ibu kita,
Allah akan perlihatkan itu sampai tangan ini berhenti bergerak ketika kita akan masuk ke liang lahat. Semuanya ditanya oleh Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ditanya detail terhadap usiamu. Kau diberi usia 60 tahun. Sudah apa yang kau capai di usia 60 tahun itu? Sudah berapa juz Al-Quran yang kau hafal? Ada berapa hadis yang kau amalkan? Kau usia 70 tahun, 80 tahun. Berapa sholat yang sudah kau kerjakan? Akan ditanya dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya sekarang diri kita, sebelum Allah tanya kita, kira-kira umur ini mayoritas gunakan untuk apa? Untuk sholat, Ustaz, yakin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ngaji, Ustaz, yakin ngaji kita sudah benar sehingga dijanjikan amal soleh oleh Allah. Hati-hati ya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau kama qala, Inna rajula yusalli salata sittina sanah wa lam tuqbal lahu shalah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Kalau dia balik di usia 10 tahun, berarti dia sudah usia 70 tahun. Dia sholat selama 60 tahun, tapi satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia sholatnya asal-asalan. Coba tanya sekarang, sebelum Allah tanya kita, mayoritas usia kita ini kita gunakan untuk apa? Oh Ustaz, dulu masa muda saya nggak kenal agama. Ya, gimana cara solusinya sekarang? Tadi sudah disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Orang yang menghiasi hari tuanya dengan ketaatan, kemudian dia mati dengan itu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita maksimalkan sekarang. Sebelum kita bertemu dengan Allah, apapun yang kita bisa lakukan dengan kebaikan, maka kerjakan. Kemudian yang kedua, wa'an jasadihi fima ablah. Kemudian dari anggota tubuhnya, seperinci dari setiap anggota tubuhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap tangannya, tangannya, anggota kakinya lebih sering melangkah ke masjid atau ke tempat yang enggak ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tangan ini lebih banyak melakukan amalan yang baik ataukah amalan yang buruk? Semuanya akan dicari. Wa an ilmihi madza amila fih. Kemudian dari setiap ilmu yang dia dapatkan, apakah amalnya sesuai dengan ilmunya? Apakah dari ilmu yang dia raih itu sudah diamalkan dengan pengamalannya? Ataukah ilmunya hanya sekedar ilmu sebatas teori, lantas kemudian tidak ada satupun amal yang dia lakukan? Semuanya detail ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan setiap harta yang dia peroleh, ada berapa persen yang dia infakkan? Ditanya dari mana kau dapat, untuk apa kau belanjakan? Allah akan tanya nanti jemaah. Mungkin kalau ditanya kata sekarang, apakah ada yang pernah memiliki uang 1 M mungkin? Serentak kita jawab belum pernah Ustaz. Padahal kalau kita rinci, kita gabungkan dari setiap harta dan nikmat yang Allah berikan dari zaman dahulu sampai sekarang, itu lebih ber-M-M-an jemaah. Coba, jenengan ingat, dari jenengan mengetahui nilai nominal duit, sampai detik ini kira-kira sudah berapa miliar yang jenengan punya? Kalau dikumpulkan dari dulu sampai sekarang. Oh 1 miliar misalnya Ustaz, berapa persen dari 1 miliar yang jenengan pernah punya, yang jenengan infakkan? Allah akan tanya itu jemaah. Jenengan punya motor, itu motor mayoritasnya dipakai taat atau maksiat? Allah akan tanya dengan detail. Semuanya, kullu, semuanya. Wa an malihi, dari setiap harta yang dia miliki, yang dia pegang, aina iktasabahu, di mana dia peroleh, dari apa dia dapatkan, halal atau haram. Sebagian dari kita tenang jemaah, memperoleh harta yang haram itu tenang, yang penting sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Sampai-sampai Allah tegur dalam Quran surat Al-Mutaffifin itu. Kata Allah, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Siapa yang curang kata Allah? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka bermuamalah dengan orang lain, kalau posisinya berdagang, dia akan curangi orang. Kalau posisinya membeli, dia akan pengen untung. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia punya hak, dia tuntut orang lain untuk memaksimalkan hak itu pada dia.
walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau posisi dia yang memberikan hak, dia pengennya orang rugi. Ini orang-orang yang senantiasa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya seperti apa. Ya, kalau kita kaji dalam Quran surat Al-Mutaffifin tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, karakter orang yang akan dibinasakan oleh Allah di dunia di akhirat karena hartanya, itu mereka punya karakter curang. Kenapa? Mereka itu setiap menuntut hak kudu komplit, tapi ketika terhadap kewajibannya mereka nggak peduli. Misal dia beli beras, kalau dia beli beras punyanya orang lain, dia lihat takarannya, oh ini kurang nih, kurang 1 on, harus pas, nggak boleh kurang, atau bahkan mereka minta lebih. Pas cari haknya dia, giliran dia yang memberikan haknya orang, dia jualan beras, dia akan ubah-ubah tuh timbangan supaya ketoknya pas padahal kurang. Ini kebiasaan mereka. Atau misalnya curang ini kita masukkan ke dalam rumah tangga. Rumah tangga nih, kata para ulama, dikiaskan dalam rumah tangga. Ada suami yang selalu menuntut istrinya untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia tuntut haknya, kamu istri harus taat sama saya. Tapi dia nggak peduli terhadap kewajibannya terhadap istrinya. Ini curang. Atau mungkin dalam lingkup pegawai, kantor misalnya. Jamnya kerja, asik dia main handphone. Dia mengolor waktu, dia nggak peduli sama pekerjaannya. Tapi begitu wayai gajian, dia nggak pengen 1 rupiah pun berkurang dari gajinya. Pas gajian nuntut pas atau bahkan lebih. Tapi pas kerja malas-malasan, aras-arasan. Ini orang-orang yang akan dibinasakan dengan hartanya nanti. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, periksa setiap apa yang masuk dalam diri kita dari harta-harta itu, kemudian sudah kita yakini itu halal semuanya, maka belanjakan kepada tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah, sebagaimana materi kita malam ini insyaallah yang sempat kita sampaikan, yang sempat kita bacakan kemarin, bahwa ada pesan-pesan Allah dalam Quran surat Thaha ayat 132. Quran surat Thaha 132. Ini Isya sampai jam berapa ini? Berapa menit lagi? Masih lama ya? Berapa menit? 10 menit lagi? Masih lama 10 menit ya? Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Kata Allah, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Wa'mur, perintahkan. Ini fi'il amr. Berarti kata perintah sesuatu keharusan kita untuk memerintahkan. Kepada siapa? Ahlak. Ahlaka kata Allah. Ahlun, keluarga. Siapa keluarga? Tidaknya dalam ringkasan, beberapa kitab fikih disebutkan, kata para ulama, ahlun itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, keluarga kita. Sebagaimana ayat ini turun kepada Rasulullah untuk keluarganya, yaitu Khadijah dan yang lain. Ini yang pertama. Makna ahlun, kata para ulama, itu merujuk pada makna yang pertama, keluarga secara biologis. Ini ahlun. Kemudian yang kedua, ahlun itu atau keluarga itu setiap orang yang soleh itu keluarga. Jadi kalau dia tidak soleh, walaupun ada ikatan biologis, kalau bukan soleh, kalau enggak soleh, bukan anakmu, bukan keluargamu. Ini makna yang kedua ya. Jadi makna pertama tadi apa? Ahlun itu orang-orang yang ada ikatan biologis atau ikatan waris. Ini yang pertama. Yang kedua, siapapun orang soleh di antara kita itu keluarga. Walaupun tidak ada ikatan biologis. Kalau dia nggak soleh, walaupun ada ikatan biologis, dia bukan keluarga. Misal, ada sahabat bernama Salman dari kota Persia, kita kenal dengan Salman Al-Farisi.
Suatu ketika terjadi peperangan, akan terjadi ada informasi bahwa kaum muslimin Rasulullah SAW akan diserang di Madinah oleh kaum-kaum Quraisy. Dan kalau kita lihat secara geografis, kondisi tatanan kota Madinah sudah hampir mendekati sempurna. Setiap wilayahnya dikelilingin gunung-gunung yang tinggi, kecuali bagian depan. Itu seperti gerbangnya lah, tanah datar. Waktu itu, kaum muslimin sedang berada di masa paceklik ya. Sudah berpuasa. Sebagian riwayat mengatakan Rasulullah di masa itu 3 hari nggak makan. Maka di tengah gunjang-ganjing kaum muslimin yang khawatir terjadinya serangan dari kafir Quraisy yang begitu dahsyat waktu itu, maka seorang sahabat bernama Salman mencetuskan sebuah ide yang brilian. Kata beliau, dulu ketika kami terdesak di Persia, ketika kami terdesak, posisi kami sedikit, posisi musuh banyak, kami akan bikin sekeliling kami parit yang dalam, sehingga itu menyusahkan musuh untuk menyerang kami. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah dan di-ACC oleh Rasulullah. Singkat cerita dibikin tuh parit yang dalam. Sebagian riwayat kalau kita baca, itu paritnya lebarnya sekitar 5 meter. Dalamnya 5 meter. Maka itu cukup menyusahkan kaum kafir, bahkan kaum muslimin pada saat itu memenangkan pertarungan tanpa ada perlawanan yang berarti. Singkat cerita, setelah peperangan, kaum Ansar mengatakan, Salman huwa min ahli. Saking senangnya sama Salman yang soleh dan penuh dengan kebijaksanaan di masa itu, kata Ansar, Salman huwa min ahli. Salman itu keluarga kami. Kemudian Muhajirin nggak mau kalah. Kata Muhajirin, lah Salman min ahli. Enggak, Salman itu dari keluargaku. Ketika mereka berdua antara Ansar dan Muhajirin berseteru, Salman ini bagian dari mereka, datanglah Rasulullah menengahi. Salman huwa min ahli, min ahlil bait. Salman itu keluarga. Padahal kita tahu Rasulullah itu orang Makkah. Asli Makkah. Salman orang Persia. Nggak ada ikatan darah, nggak ada ikatan biologis. Tapi karena Salman orang yang soleh, kata Nabi, dia keluarga. Begitu pula seorang anak, ada ikatan biologis, tapi nggak soleh. Kata Allah, bukan anak. Ketika Nabi Nuh alaihi salam, ya, Nabi Nuh itu berada di atas bahteranya, di tengah air bah yang begitu dahsyat, dia menyaksikan anaknya di ujung bukit, tengah kebingungan dan panik. Kata Nabi Nuh berdoa, ya Allah, anakku itu ya Allah. Minta tolong ya Allah, ampuni dia, selamatkan dia ya Allah. Masukkan dia ke bahtera. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu Nuh. Itu anakmu, tapi bukan keluargamu. Karena apa? Bukan bagian dari orang-orang soleh. Itu makna ahlun yang kedua. Yang pertama tadi, orang yang ada ikatan biologis atau ikatan waris. Yang kedua, orang-orang soleh. Dan yang ketiga, kata para ulama, ahlun itu seluruh kaum muslimin. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ini ahlun. Maka kembali kepada perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan semua orang itu yang bagian dari ahlunmu untuk menegakkan sholat. Kalau Allah sudah perintahkan kita ngekon orang lain, mestinya kita sudah mengerjakannya dulu. Paham maksudnya? Kalau jenengan diperintahkan oleh orang untuk memerintahkan orang lain, mesti jenengan sudah ngelakoni dulu. Jenengan disuruh menyuruh orang lain, Allah suruh kita nyuruh orang lain sholat, berarti kita juga sudah sholat terlebih dahulu. Kata Allah, wastabir 'alaiha. Maksimalkan perintah kalian untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah atas perilaku mereka yang tidak menyenangkan ketika ditegur. Dan sabar yang dimasukkan adalah sabar aktif, jemaah. Misal, jenengan punya anak, berkumandang adzan, hayya 'alas shalah. Anaknya asik dengan gadget, handphone. Jenengan bilang, "Le, ayo ke masjid, sudah adzan." Engkau Pak. Pas dia bilang engkau posisi tangan lagi megang handphone, maka kata ulama, maksudnya wastabir itu, kau cegah dia, kau maksimalkan perintah itu dengan satu ketegasan, ambil handphonenya. Motor yang bikin dia nggak mau sholat, ambil motornya. Kalau bahasa hadis, kata Nabi SAW, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan dengan tegas anak-anak kalian untuk sholat. Kalau sudah usia 10 tahun masih nggak mau sholat, fadribhu, pukul mereka. Kalau di Arab memang pukul. Kebiasaan orang Arab itu kalau ada sesuatu yang harus ditegasi dipukul, tapi tidak menyakiti.
Kalau di Indonesia, ya, diadaptasikan di Indonesia bukan pukulan, tapi bentuk ketegasan. Kalau ketegasannya orang Arab seperti itu, dia pukul. Kalau kita mungkin bisa dengan cara yang lain. Mungkin nggak dikasih handphone, mungkin TV-nya dijual dan sebagainya. Ini bentuk ketegasan. Wastabir 'alaiha. Kau maksimalkan atas perintah yang Allah tetapkan pada. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki darimu. Nahnu narzukuk. Kami yang akan memberikanmu rezeki. Kata Allah, kalau kau sudah sholat, kau perbaiki sholatmu, lantas kemudian kau perintahkan keluargamu untuk sholat dengan cara yang baik dan bersabar atas perintah itu, kami akan berikan kamu rezeki. Apa itu rezeki, jemaah? Rezeki itu kalau dalam kitab fikih dijelaskan, setiap sesuatu yang bisa dinikmati, baik itu halal maupun haram, itu rezeki. Jenengan punya motor, kemudian setiap memakai motor itu enggak nikmat rasanya, bukan rezeki. Walaupun motornya mewah, misalnya jenengan punya motor, motornya bagus, keluaran terbaru, apa misal? PCX 160 2025. Motor baru, apik. Bagus. Tapi pas jenengan pakai, ya kok tenang rasanya. Enggak. Setiap ngegas keingat angsuran urung lunas. Enggak tenang dia memiliki itu bukan rezeki. Sama jenengan punya keluarga lengkap, ada istri, ada anak, ada cucu, tapi semuanya enggak ada yang menyenangkan. Kenapa? Bukan rezeki. Karena rezeki itu kata ulama segala sesuatu yang bisa dinikmati. Jadi nggak harus memiliki, rezeki itu nggak harus memiliki, tapi bisa dinikmati. Kalau bahasa umumnya rezeki sesuatu yang bisa dinikmati, baik itu halal maupun haram. Tapi kalau Allah yang ngasih rezeki, mustahil haram, mesti halal. Kalau yang haram bisa dinikmati, apa contohnya? Dia mencuri, kemudian setelah dia mencuri, dia gunakan uang itu untuk beli khamar. Dia nikmati itu khamar, itu rezekinya dia menikmati. Tapi haram. Maka Allah jaminkan ini, perhatikan bahwa kalau kita perbaiki sholat kita, lantas kemudian perintahkan seluruh anggota keluarga kita dengan ketegasan tadi untuk memaksimalkan sholat, Allah akan limpahkan rezeki dari setiap apa yang sudah kita miliki ataupun belum kita miliki. Kalau sebelumnya keluarga jenengan enggak nyenengke, tadi kita sudah jelaskan ya, punya bapak, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, komplit, tapi enggak nyenengin, itu bukan rezeki. Lantas kemudian dia perbaiki sholatnya, maka Allah jadikan istrinya nyenengin, anak-anaknya nyenengin, semua yang di rumah nyenengin. Dia punya motor, dijadikan dia mengendari motor itu dengan tenang. Nikmat. Semua yang kita miliki bisa terasa nikmat. Yang penting jaga sholat kita. Jangan sampai menganggap, wah, kemarin ada yang bertanya, Ustadz, tetangga saya itu nggak sholat ya. Muslim tapi nggak sholat. Istrinya juga nggak sholat. Anak-anaknya juga sama, Ustadz. Tapi usaha baksonya, saya di Juma Boleh, usaha baksonya sukses, Ustadz. Bisa beli mobil, bisa beli motor, semuanya. Tapi nggak sholat. Maka cukup satu ayat untuk memberitahukan tentang orang seperti ini. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 85. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan kau merasa kagum dengan harta yang mereka miliki dan anak-anak mereka yang banyak. Innama yuridullahu yu'adzibahum. Sesungguhnya Allah berkehendak mengazab mereka dengan apa yang dia miliki itu. Jangan kira orang yang kaya, mobilnya mewah, motornya banyak, anaknya banyak, kemudian dia nggak sholat, dia bisa tenang dengan itu. Enggak, jemaah. Kita lihat artis-artis, mobilnya bagus, rumahnya mewah, nggak bisa terhitung hartanya. Ujung-ujungnya apa? Stres, konsumsi sabu-sabu, konsumsi ganja. Kenapa? Stres. Nggak tenang. Tidak ada keterkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ada orang, bapak-bapak, tinggal di bawah kolong jembatan, cuman punya gerobak, dia kerjakan sholat tenang hatinya. Bahkan kadang-kadang anak kecil, saya pernah lihat anak kecil itu tidur di atas gerobak bapaknya yang sedang mulung, itu nyenyak sekali.
Nikmat sekali dia tidur. Ada juga orang yang tidur di hotel bintang 5. Bintang 7 ada enggak di Indonesia? Ada Ustadz, puyer. Bintang 7. Di hotel duduk di bintang 5. Hotelnya mewah, kasurnya empuk, tapi dia nggak bisa tidur di situ. Boyoan. Nggak bisa tidur. Nikmatnya tidur Allah yang kasih. Nikmatnya rezeki Allah yang limpahkan. Mau anaknya banyak, hartanya banyak, kalau Allah nggak kasih kenikmatan nggak bakal nikmat. Jadi jangan tertipu kata Allah tabaraka wa taala, wala tu'jibuka. Jangan sampai membuatmu terkagum terhadap mereka yang punya harta banyak, anak banyak, tapi mereka nggak taat sama Allah. Jangan kagum. Justru malah semua yang mereka miliki itu menjadi siksa atas diri mereka dunia sampai akhirat. Maka itu pesan Allah tabaraka wa taala. Jaga sholat, perintahkan semua orang yang di sekitar kita untuk sholat. Ayo sholat berjamaah. Kalau ada yang masih malas, ambil, tegaskan dia. Anak-anak malas, ambil handphonenya, ambil motornya, berangkat. Begitu adzan datang. Kata para ulama, nih, ulama mengatakan, cepatnya Allah merespon atas permintaan kita tergantung sebagaimana cepatnya kita merespon panggilan Allah. Kalau jenengan berkumandang adzan, Allahu Akbar, langsung tergerak hatinya, segera, anaknya, ayo segera, ibunya, ayo segera, persiapan salat. Maka begitu jenengan nanti sakit, jenengan minta, ya Allah sembuhkan. Belum selesai itu doa, Allah sudah berikan kesembuhan. Cepatnya Allah memberikan jawaban atas yang kita pinta, tergantung cepatnya kita menyaut dari panggilan Allah. Nah, jenengan karakternya lamban, ya udah Allah lamban nanti. Allahu Akbar, aduh baru juga adzan. Allahu Akbar, baru juga qomat. Allahu Akbar, baru juga rakaat 1. Belum selesai. Itu jenengan bilang ketika sholat. Sebaliknya nanti jenengan minta, ya Allah sakit gigi ya Allah pusing ya Allah. Apa kata Allah? Baru pusing, belum mati. Nah, kalau Allah balas gitu gimana? Maka cepatnya Allah mengijabah doa kita, keinginan kita, kehendak kita, dari apa hajat yang kita butuhkan, tergantung cepatnya kita menunaikan panggilan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat Allah tutup wal aqibatu littaqwa. Dan intinya, maksimalnya, puncaknya, orang-orang yang seperti ini disebut dengan at-taqwa. Orang yang bertakwa. Kemudian kata Allah, orang yang bertakwa tidak ada balasan yang pas kecuali dengan surganya nanti. Di dunia mendapatkan rezeki yang nikmat, meninggal masuk surga. Cuma satu amalan saja yang dimaksimalkan. Apa? Sholat. Kemudian perintahkan orang lain untuk sholat. Udah itu tuh. Jangan sibuk-sibuk nabung untuk buat haji, buat umroh, buat maksimalkan sholat ini. Jangan maksimalkan setiap bacaan, gerakan, apapun dalam sholat itu. Kemudian ajak anaknya untuk itu, sudah selesai. Jangan mau ibadah yang lain nanti gampang. Jangan mau melakukan yang lain nanti gampang. Yang penting sholatnya. Ini resep. Ya, dari Quran, surat Toha 132, jangan mikirkan yang lain dulu. Fokus aja sholat, perbaiki sholat, ajak istrimu sholat, anakmu sholat, tonggomu sholat, koncomu sholat, dijak kabeh. Maka Allah akan berikan kemudahan di setiap urusan, Allah berikan nikmat dari setiap rezeki, dan Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa kok poinnya sholat? Ya, karena yang pertama kali Allah hisab nanti sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya yang pertama kali Allah perhatikan dari setiap hambanya nanti sholatnya. Idza sholahat sa'irul amali, wa idza fasadat sa'irul amali. Kalau sholatnya itu sudah baik, maka Allah akan anggap baik yang lainnya. Kalau sholatnya buruk, maka Allah anggap buruk yang lainnya. Maka nggak usah terlalu sibuk ya untuk nabung haji, umroh, ini. Ajarkan sholat. Ini anak-anak TK yang guru-guru yang TK, yang PAUD, itu anaknya diajarkan sholat aja dulu. Kadang-kadang saya unik ya, lihat PAUD, lihat TK, anaknya belum diajarkan sholat, tapi sudah manasik. Luar biasa ya di Indonesia ini. Sholatnya belum benar, sudah diajar manasik. Ke Boyolali, ke Semarang.
Selesai itu, sebenarnya banyak poin-poin yang akan kita sampaikan, tapi terbatasnya waktu. Semoga Allah berkahi pertemuan kita, dan Allah jadikan setiap apa yang kita lakukan pada sore hari ini, maghrib ini, menjadi keberkahan tersendiri bagi